Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Lausufina. Apa kabar adik-adik semua? Lausu berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar firman Tuhan. Lausu mau tanya, adik-adik pernah nggak mendapat kabar gembira? Kabar gembira seperti apa yang bisa membuat adik-adik senang? Mungkin ada yang senang saat mendapat kabar kelahiran seorang adik, atau kabar saat menang dalam kompetisi atau perlombaan. Lausu percaya adik-adik pasti akan senang jika mendapat kabar kalau virus corona sudah hilang dan kita sudah bisa jalan-jalan lagi. Nah, adik-adik, hari ini Lausu mau cerita mengenai seorang kakek tua yang mendapat kabar gembira. Kakek ini bernama Zakaria. Dia mempunyai seorang istri bernama Elisabeth. Mereka berdua hidup taat dan setia kepada firman Tuhan. Namun, sampai usia tua mereka tidak mempunyai anak. Zakaria adalah seorang imam. Tugas seorang imam adalah berdoa bagi umat Allah di bait Allah. Suatu hari, Zakaria mendapat giliran untuk bertugas di bait Allah. Saat Zakaria sedang berada di dalam bait suci, tiba-tiba tampaklah seorang malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan itu berkata kepada Zakaria, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Allah mempunyai pekerjaan istimewa baginya saat dia bertumbuh dewasa. Yohanes akan menyiapkan orang-orang untuk kedatangan juru selamat." Menurut adik-adik, bagaimana reaksi kakek Zakaria? Harusnya kakek Zakaria merasa senang ya mendapat kabar gembira bahwa akhirnya dia akan memiliki seorang anak. Ternyata Zakaria mempunyai reaksi yang berbeda. Coba kita lihat bagaimana reaksi Zakaria saat mendengar kabar dari malaikat. Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Sementara Zakaria ada di dalam bait Allah, orang banyak menunggu Zakaria. Mereka heran mengapa Zakaria begitu lama di dalam bait Allah. Dan ketika Zakaria akhirnya keluar dari bait Allah, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan ia hanya bisa membuat tanda-tanda kepada mereka. Maka mengertilah mereka bahwa Zakaria telah melihat sesuatu di bait Allah. Apa yang disampaikan malaikat pun terjadi, dan tibalah waktunya bagi Elisabeth untuk melahirkan. Dan dia melahirkan seorang anak laki-laki. Tetangga dan kerabat mendengar betapa baik Tuhan kepada Elisabeth dan Zakaria, dan mereka semua pergi mengunjungi untuk merayakan hari gembira ini. Mereka berpikir anak ini akan dinamakan Zakaria, seperti nama papanya. Namun Elisabeth ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Lalu tetangga dan kerabat pergi menemui Zakaria, menanyakan nama anak ini. Zakaria kemudian mengambil batu tulis untuk menulis nama anak mereka. Adik-adik masih ingat siapa nama yang diberitahukan malaikat kepada Zakaria? Yuk kita bantu kakek Zakaria untuk menulis nama Yohanes di batu tulis ini. Siap? 1, 2, 3.
Setelah selesai menulis nama Yohanes, seketika itu juga Zakaria dapat berbicara lagi, dan Zakaria memuji Allah. Nah, adik-adik, kelahiran Yohanes merupakan peristiwa yang menakjubkan ya. Kira-kira bayi Yohanes akan tumbuh menjadi orang seperti apa ya? 30 tahun kemudian. Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Adik-adik, bayi Yohanes tumbuh besar menjadi seorang nabi yang sangat dihormati. Dan seperti yang telah disampaikan malaikat Tuhan kepada Zakaria, Yohanes mempunyai tugas yang sangat penting, yaitu mempersiapkan orang-orang untuk bertemu dengan Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus. Yohanes mengajak orang-orang untuk bertobat dan memperkenalkan Tuhan Yesus kepada mereka. Banyak orang datang kepada Yohanes mengaku dosa dan memberikan diri mereka dibaptis. Yohanes melakukan tugasnya dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, karena Yohanes tahu ia melakukan tugasnya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan Yohanes adalah nabi yang dipilih untuk membaptis Tuhan Yesus. Adik-adik, seperti Yohanes yang telah diberikan tugas khusus untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus, setiap kita juga dilahirkan untuk melakukan tugas khusus yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Setelah besar nanti, adik-adik mungkin akan dipakai Tuhan untuk menjadi dokter, seniman, chef, guru, ilmuwan, ataupun profesi yang lain. Apakah adik-adik bersedia dipakai Tuhan untuk melakukan tugas yang telah Tuhan sediakan buat adik-adik? Jika ya, yuk kita tekan tombol yes. Siap? 1, 2, 3. Yeay! Selamat buat adik-adik yang sudah mengambil tekad untuk mau dipakai Tuhan melakukan tugas yang sudah Tuhan sediakan. Untuk itu, adik-adik perlu mempersiapkan diri dengan baik mulai sekarang. Melakukan segala hal dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, belajar dengan sungguh-sungguh, beribadah dengan sungguh-sungguh, bukan untuk dilihat papa mama, bukan untuk dilihat kakak atau adik, bukan untuk dilihat oleh teman-teman, tetapi kita melakukannya untuk Tuhan. Oke? Kita tos dulu ya. Siap? 1, 2, 3. Tos! Nah, saatnya kita menghafal ayat hafalan kita hari ini dari Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi, Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.